Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Semangat belajar untuk hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali pagi hari ini banyak banget calon-calon bidadari surga. Amin. Semangat untuk belajar ya. Semangat. Dari mana datangnya? Palembang. Ini juga dari Palembang. Bandung, Masya Allah. Dari Palembang, dari Bandung jauh-jauh datang buat belajar. Buat kalian yang dekat masih malas untuk belajar? Ayo, mau kemana pun, mau ke kuliahan, ke majelis, masih malas untuk belajar. Alasannya apa? Ada yang bilang alasannya udah tua, malu belajar. Suka kayak gitu nggak? Iya ya, padahal Islam kan mewajibkan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau diwajibkan kalau kita nggak ngelakuin? Apakah auto nggak dapat pahala atau auto masuk neraka? Ayo, pagi hari ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah menuntut ilmu sewajib apa sih? Tepuk tangannya sekali lagi yuk. Yuk kita belajar ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita jamaah, ada tayangan yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua ya. Tayangan ini mengenai Pak Nandang. Seorang OB yang lulus sarjana di usia yang sudah tidak muda. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Office Boy, OB, di Karawang, Jawa Barat bernama Nandang berhasil meraih gelar sarjana di usia 50 tahun. Nandang merupakan warga Puseurjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Nandang berhasil raih gelar sarjana di Universitas Buana Perjuangan, UBP, Karawang. Nandang merupakan OB di UBP Karawang sejak tahun 2015 atau pertama awal UBP berdiri. Awalnya tak pernah terpikirkan untuk berkuliah, meskipun pihak kampus ada program beasiswa kuliah untuk pegawai maupun keluarganya. Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangannya dong. Sudah ada Pak Nandang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah, itu Bapak usianya berapa? Sebenarnya Bapak sekarang usianya berapa? Saya kelahiran 74 sebenarnya. 74. Jadi berapa ya sekarang ya kalau 74 ya? Hah? 9. 4, Jalan 50. Seumuran sama saya. Kalau 50 sama kayak Ustaz Maulana ya? 50. Udah mau 50 ya? Itu lulus kuliahnya di usia? Saya lulus kuliah tahun ini. Tahun ini, jadi usia 49 tahun baru lulus kuliah juga. Masya Allah, tepuk tangan dong. Keren, gak males untuk belajar ya Pak ya. Bapak, maaf, Bapak bekerja sebagai OB. Di situ berarti Bapak kuliah dari penghasilan Bapak sendiri? Saya kuliah dibiayai oleh Universitas Buana Perjuangan. Masya Allah, beasiswa gitu? Jadi UBP itu mengeluarkan beasiswa untuk saya dan anak istri saya. Ya. Semuanya kuliah di situ juga? Semuanya dibiayai oleh UBP. Masya Allah, ngambil jurusan apa? Waktu itu saya ngambil jurusan PPKN. Oh PPKN, ya Allah. Tapi bener gak? Saya dapat info, katanya dulu awal-awal Bapak kuliah, istri itu gak tahu Bapak kuliah, Bapak diem-diem gitu. Ya saya tadinya pengen bikin kejutan sama istri saya. Oh gitu? Biar tahu-tahu saya udah lulus gitu. Oh gitu? Ternyata nggak bisa ketahuan juga. Ketahuan juga. Ini saya penasaran, jangan-jangan ketahuannya bapaknya kan diam-diam ya mau kuliah. Pas masuk kuliah, tiba-tiba istrinya juga diam-diam kuliah ketemu di kelas. Wah! Kejutannya malah di situ. Lah loh bapak, lah ibu gitu. Ketahuannya gara-gara itu? Soalnya kuliahnya bareng. Enggak? Enggak sih. Enggak? Istri saya nggak kuliah, cuman saya sama anak saya yang kuliah. Oh gitu, Masya Allah, tepuk tangannya untuk Pak Nandang. Pak udah datang ke sini, nanti Bapak kalau mau nanya-nanya boleh ya. Kita belajar sama-sama, sekarang Bapak duduk dulu. Ustadz Maulana mau ngejelasin sesuatu Pak. Ya, Terima kasih. silakan Pak Nandang duduk dulu. Ustadz Maulana sini deh. Iya. Ini kan aku bilang Iya. Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau kita nggak menuntut ilmu gimana? Dosa. Dosa dong. Masuk neraka. Dosa. Terus gimana deh aku mohon penjelasannya Oke. Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak, izin semuanya. Saya tidak usah sebut satu-satu, habis durasi saya ya.
Banyak ya. dan semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin. Satu hal yang harus kita tekankan dan kita harus pegang, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Orang muslim, orang Islam itu berkewajiban untuk menuntut ilmu. Wajib, iya. Kata Sony, jadi kalau tidak dosa, iya. Wajib, iya. Kalau tidak, Dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Iya. Kenapa bisa? Karena ada ilmu yang wajib diketahui. Yakni wajib untuk ilmu yang mengantarkan pelaksanaan ibadah wajib. Salat. Wajib tahu. Makanya sesuatu yang fardu ain yang hukumnya wajib untuk diri, pelaksanaan ibadah wajib tahu. Hati-hati. Kalau tidak tahu berarti dia tidak dapat. Yang paling mengesankan untuk kita jadikan pembelajaran bahwa ilmu itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Pertanyaannya, kenapa orang menolak surga? Karena dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal ilmu itu mengantar kepada surga. Begitu pula setiap orang yang menuntut ilmu, langkah kakinya dapat pahala. Maka yang datang ini pahalanya untuk menuntut ilmu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. amin. Jadi kalau orang tidak mau menuntut ilmu, berarti dia tolak pahala. Aduh, nauzubillahi min dzalik. Jadi setiap hari kita dapat pahala. Amin ya Allah. Kalau gitu yang ada di sini semangat buat belajar, tepuk tangan lagi. Langkah kakinya dari Palembang, pahala ampunan derajat. Pahala Ampunan derajat. Pak, maaf Pak Ustadz, udah lama Ustadz, maaf ya. Pokoknya pahala ampunan sama derajat aja ya. Ya Allah. Dengan kita belajar pagi hari ini ya jamaah, kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita. Pastinya pengen juga dong anak-anak kita sukses gitu ya. Berhasil semua ya. Tapi takutnya ada yang saking pengen anaknya sukses, ngajarinnya tuh kayak dipaksa banget gitu. Padahal anaknya belum siap atau pengennya pelan-pelan, tapi dimarahin Ustadz Syam. Astagfirullah. Sampai ada yang dipukul, semangat kamu belajar. Tapi tujuan orang tua sebenarnya pengen sukses. Pasti pengen anaknya baik. Iya, tapi salah gak sih? Caranya. Caranya salah ya? Siap, baik. Harusnya gimana tuh Ustadz? Silakan Kami Ustadz. Ustaz Zalung, Ustaz Maulana, Pak Nandang, dan seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan pelajaran terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah adalah kesalahan yang sangat besar. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bagaimana seorang orang tua yang menjadikan anaknya menjadi anak yang sukses. Karena salah satu anak yang sukses dalam Al-Quran adalah anaknya Luqmanul Hakim. Dan seorang ayah yang sukses yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim itu sendiri. Caranya mendidiknya yang pertama dibuat takut kepada Allah. Wahai anakku, takutlah pada Allah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Jadi orang tua bukan membuat anak takut pada orang tua. Anaknya takut sama bapaknya. Akhirnya anaknya belajar kalau ada bapaknya. Akhirnya anaknya sholat kalau ada bapaknya. Kalau sudah tidak ada bapaknya nanti, apakah dia masih belajar? Apakah dia masih sholat? Maka dikatakan kalau mau ikut Luqmanul Hakim, yang paling mendasar adalah buatlah anak itu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil anak yang takut dan taat pada Allah tidak berbakti kepada orang tuanya. Banyak orang tua sibuk membuat anaknya berbakti padanya, tapi lupa membuat anaknya takut
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seseorang memukul anak? Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sama sekali menggunakan tangannya untuk menyakiti istri ataupun anak-anaknya. Wallahu taala alam. Jadi takutnya dibuat takut sama Allah ya. Nanti berbaktinya bisa sama kita kalau takut sama Allah gitu ya. Ustaz, ya. Betul. Boleh dong dikasih tahu lagi di segmen berikutnya. Ya? Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Selanjutnya Ustazah Lulung. Ya. Aku penasaran nih Ustazah Lulung. Kenapa? Islam wajib untuk menuntut ilmu gitu ya. Betul. Tapi kalau kita menuntut ilmunya tergesa-gesa gimana? Karena takut ketinggalan, takut terlambat. Mungkin yang udah usianya sudah lebih tua takut terlambat. Tapi tergesa-gesa. Itu gimana Ustazah Lulung? Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Sony. Mohon izin Ustadz, guru-guruku Pak Nandan dan juga jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita belajar bareng lagi. Yang pertama menuntut ilmu wajib. Tapi gimana kalau dia tergesa-gesa? Saking pengen buru-buru gitu kan. Tidak ada yang boleh tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Buktinya tadi adalah Pak Nandan alhamdulillah di usia yang berapa menjadi sarjana. Jadi menuntut ilmu jangan tergesa-gesa. Apalagi baca Quran jangan tergesa-gesa. Apapun ilmu jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa adalah perbuatan dari syaitan. Do you understand? Yes. Yang kedua dalam Al-Quran, la tuharik lisanaka li ta'jalabi. Jangan kau gerakkan lisanmu, belajar Quran, belajar apapun dengan tergesa-gesa. Jadi slowly but sure. Ngerti kagak? Slowly but sure. Jangan malas, oh salah ya. Pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah Allah berikan hidayah dari Allah. Jadi bukan tergesa-gesa tapi Allah akan kasih kita pemahaman dalam belajar. Karena apa? Belajarlah dengan giat, dengan niat, cari ridho Allah. Bila berat kita belajar ilmu. Gimana? Pelan-pelan saja. Slowly but Sure. Jadi Pak Nandan contohnya. Biar lambat asal selamat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu Ustazah kasih tahu sama Betul. jamaah jangan kemana-mana. Bilang abis ini semakin menarik pembahasannya gitu coba. Jemaah jangan kemana-mana ya. Abis ini sangat menarik pembahasannya. Oke setelah ini kita akan kembali. Di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.